Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu SD Jadi seri satu. SDN Jatisari 1 yang hari ini bisa hadir semua. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan seminar membahas tentang rencana tindak lanjut atau perencanaan berbasis proyek teknologi komunitas belajar di sekolah. Yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Eko. Kepada Bapak Eko kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai ke rencana saya, perkenalkan dulu ini sekilas profil saya. Jadi nama saya Eko Budi Setiawan, tanggal lahir, kemudian silakan bisa dibaca sendiri di situ. Di kegiatan program PKE PKG PJOK saya di kelas 2, beralamat di Dusun Tujugan, Jatisari, Jenggawa, nomor HP itu. Jadi jika teman-teman butuh sesuatu atau ada yang ditanyakan bisa menghubungi nomor tersebut. Di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar dengan tema permainan tradisional untuk kebugaran. Jadi kenapa saya memilih tema ini? Karena yang kita lihat pada zaman sekarang itu permainan tradisional bisa dikatakan hampir punah, Bapak Ibu. Jadi saya tuh berniat permainan tradisional itu kita hidupkan lagi. Jadi nggak harus olahraga yang modern. Karena saya tuh mengajar di SD, jadi saya ingin terapkan atau mengenalkan permainan tradisional itu sejak SD, seperti itu. Jadi kalau pada saat nanti naik tingkat ke jenjang lebih tinggi, mereka nggak lupa bahwasanya olahraga itu tidak harus selalu bermain sepak bola, main basket, atau dan lain-lain. Di situ juga ada yang namanya permainan tradisional. Nah, untuk permainan tradisional nanti bisa saya jabarkan di slide berikut. Ya, dalam program saya yang melatar belakangi yang pertama adalah yaitu suara, di mana memberikan ruang bagi peserta komunitas, bisa anak-anak, remaja maupun orang dewasa, untuk menyampaikan ide dan preferensi mereka terkait permainan tradisional yang ingin diterapkan. Hal ini memastikan keterlibatan emosional dan intelektual sesuai kegiatan. Nah, Bapak Ibu, di situ ada komunitas yang mana dalam kurung anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Tujuan saya di sini membuat permainan tradisional itu tidak harus saya terapkan ke anak-anak. Remaja di sini untuk anak-anaknya itu bisa dari kelas rendah. Untuk remajanya bisa naik ke kelas fase C-nya. Untuk orang dewasa, gurunya pun juga boleh ikut menerapkan permainan tradisional. Karena apa? Permainan tradisional itu yang banyak idenya itu justru dari orang-orang dewasa itu sendiri. Contohnya ya saya dengan panjenengan semuanya. Untuk mereka anak-anak dan remaja itu kadang-kadang masih nggak tahu. Kamu tahu permainan ini? Banyak yang nggak tahu karena mungkin mereka sudah nggak kenal, seperti itu. Selanjut, yang kedua adalah pilihan. Peserta dapat memilih jenis permainan tradisional yang sesuai dengan kebutuhan kebugaran mereka. Misalnya permainan yang memfokuskan pada daya tahan, kecepatan, atau koordinasi. Pilihan ini memberikan fleksibilitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Maksudnya di sini, sebelum kita menerapkan pilihan untuk siswa,
permainan apa yang akan kita terapkan nanti, itu mereka bisa memilih dulu Bapak Ibu. Kita kasih pilihan yang nyaman dan fleksibilitas untuk mereka lakukan, seperti itu. Biasanya anak-anak itu suka permainan yang berkoordinasi, kerjasama. Karena apa? Di setiap mengajar olahraga kita tuh kadang selalu bermain sepak bola. Otomatis kalau bermain sepak bola koordinasinya sudah bagus itu. Nah, itu akan saya terapkan, saya rencanakan masuk ke permainan tradisional nanti. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kepemilikan. Dengan melibatkan peserta dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, diharapkan mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan. Hal ini menciptakan rasa bangga dan keinginan untuk melanjutkan program di masa depan. Jadi begitu, untuk melibatkan seluruh peserta nanti ketika program ini berjalan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir, itu berharap besar bahwasanya nanti anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab dan bisa melestarikan kegiatan atau permainan tradisional tersebut. Jadi nggak terhenti di SD saja. Misalkan nanti kalau sudah naik tingkat bisa dilanjutkan di situ. Dan permainan tradisional pun tidak harus dilakukan di sekolah, Bapak Ibu. Bisa pada saat seperti zaman kita dulu pulang sekolah, kita kadang nggak pulang sekolah, masih bermain layangan misalkan, atau bermain di sungai. Sebetulnya bermain di sungai itu termasuk olahraga, betul gitu? Karena di situ kita berenang, seperti itu. Ya, ini calon mantan-mantan anak-anak bandel. Setelah belakang, di sini ada aset sekolah. Nah, aset sekolah di situ ada aset manusia yang mana sebagai fasilitator yang memandu aktivitas permainan tradisional, mengintegrasikannya ke dalam pelajaran olahraga. Manusia di sini tidak hanya sebagai guru olahraga saja, karena di situ ada wali kelas. Contohnya di SD Jarisari 1, guru olahraga yang cuma saya. Nah, berarti saya sebagai fasilitator untuk permainan tradisionalnya nanti. Cuman untuk ide-ide selanjutnya bisa saya minta bantuan kepada panjenengan semua. Seperti itu. Selanjutnya yaitu fisik. Seperti fisik di lapangan, bisa di aula yang memiliki aula, cuman saya hanya menambahkan saja, atau ruang terbuka yang dimanfaatkan sebagai tempat bermain, serta pemanfaatan alat-alat yang ada, seperti bola, tali, serta pembuatan alat permainan sederhana. Ya, karena rencana saya itu bukan olahraga yang modern, jadi saya mengambil fasilitas yang ada dan sederhana saja. Nanti saya sudah menyertakan juga contoh permainan yang saya pilih nanti. Jadi kita bisa rembuk bersama mana yang cocok untuk siswa kita. Selanjutnya yaitu sosial. Sosial dari kelompok siswa, guru, orang tua yang saling bekerja sama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Contohnya yang sosial ya seperti ini. Kita merencanakan ini bersama-sama, kemudian menerapkannya bersama-sama hingga terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu lingkungan, karena lingkungan sekolah kita dapat memakan taman ada, halaman sekolah ada, atau lapangan sebagai ruang kegiatan. Itu untuk tempatnya. Setelah itu kesenjangan kebutuhan dan minat siswa. Sebagaimana keadaan kita sekarang, kesenjangan itu selalu ada, Bapak Ibu. Yang mana banyak siswa kurang aktif secara fisik karena gaya hidup yang cenderung banyak duduk. Nah, itu kenyataan. Akibat penggunaan teknologi dan kurangnya kesempatan bermain. Karena apa? Siswa sekarang itu sudah jarang sekali bermain dengan kawannya secara tatap muka, tetapi bermain dengan tatap maya, seperti itu. Jadi kita ingin mengurangi permainan gadget itu, bisa menyeimbangi gitu loh dengan permainan tradisional seperti ini. Kemudian kebutuhan, pengenalan dan pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari identitas budaya. Kenapa kok budaya?
Ya, karena permainan tradisional itu banyak yang menyangkut dengan budaya kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian minat. Permainan tradisional seperti, nah ini contohnya, lompat tali, gobak sodor, atau tarik tambang. Cocok untuk siswa yang suka bekerja sama dalam tim. Nah itu saya memikirkan 3 lomba olahraga ini, karena lompat tali itu sudah jarang sekali kita lihat. Sedangkan yang jualan karet gelang itu masih banyak. Karena zaman saya dulu, siapa yang paling banyak tali gelangnya itu yang paling terbaik untuk main lompat tali. Kemudian gobak sodor, ya seperti kita tahu betapa serunya bermain gobak sodor. Kemudian tarik tambang, ini juga hampir jarang kita temui, kecuali lomba Agustusan. Itu pun kalau diadakan, ini sudah hampir punah Bapak Ibu. Padahal gampang, untuk alat-alatnya sederhana sekali. Kita hanya butuh tampar. Kalau nggak punya ya kita beli, minta ke kepala sekolah, nanti kita belikan dulu. Selanjutnya yaitu tujuan. Nah, tujuan program ini saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, itu sebelum merangsek ke tujuan program saya, visi di sini rata-rata semua guru olahraga itu harus punya visi, tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, mendorong pembelajaran PJOK yang inklusif dan berpusat pada peserta didik dengan fokus pada peningkatan keterampilan fisik, sosial, dan emosional peserta didik. Yang selanjutnya, mendukung pertumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan serta peserta didik dalam kegiatan olahraga, sehingga mereka merasa terlibat dan berkontribusi dalam program. Maksudnya gini Bapak Ibu, visi kita tuh ya nggak hanya dibuat di perencanaan saja atau hanya diketik saja, tapi kita juga harus implementasikan kepada kegiatan kita. Kalau tujuan kita ingin mendukung, ya dukung gitu loh. Jangan ada satu orang yang suka ini, kemudian satunya ini nggak suka, itu malah dibiarkan. Jangan seperti itu. Jadi harus sama rata. Ya gimana caranya? Nah itu tinggal kreativitas kita. Tujuan saya untuk membuat program ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan mereka. Jelas, program ini adalah untuk mereka, untuk siswa kita, untuk mengenal permainan tradisional. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan aset yang ada untuk mengembangkan keterampilan olahraga. Itu juga sangat jelas. Apa yang kita punya, aset yang ada di sekolah tentang peralatan olahraga, ya semuanya kita pakai. Gitu. Ya tergantung kita mau pakai rencana apa. Karena rencananya di sini untuk permainan tradisional, ya kita nggak akan berat-berat nanti mikirnya. Selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan di kalangan peserta didik melalui peran mereka. Itu tujuan yang paling penting adalah tanggung jawabnya peserta didik. Karena apa? Jangankan kita Bapak Ibu, peserta didik juga harus diajari tentang tanggung jawab. Tanggung jawab mereka juga tanggung jawab di kita, seperti itu. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dalam program ini. Yang pertama ada 2 keterampilan, tidak perlu banyak-banyak, nanti keterampilan fisik dan sosial. Yang fisik, peningkatan kebugaran, koordinasi, dan keterampilan motorik peserta didik. Yang sosial, peningkatan kemampuan bekerja dalam tim, kepemimpinan, dan komunikasi antar peserta didik. Selanjutnya, contoh kegiatan. Nah ini contoh kegiatan saya ambil dari 3 contoh permainan tadi Bapak Ibu. Yang mana gobak sodor, ya seperti kita ketahui, permainan yang melibatkan 2 tim masing-masing terdiri dari bermain tujuan. Tujuan dari permainan ini adalah mencoba melewati garis pertahanan lawan tanpa tertangkap atau disentuh. Tanpa saya jabarkan, Bapak Ibu sudah paham cara bermain gobak sodor. Aturannya seperti itu, bisa dibaca. Nanti kalau kurang paham saya kasih slide-nya. Kemudian lompat tali, permainan tradisional yang biasanya dimainkan oleh anak-anak dengan menggunakan tali panjang yang diputar oleh 2 orang
dan pemain lainnya melompat melewati garis tali tersebut. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah bermain lompat tali. Hanya saja ada beberapa siswa kita paling nggak tahu gitu, lompat tali itu yang gimana Pak. Yang tiga adalah tarik tambang. Nah ini yang hampir punah. Padahal permainan paling gampang, tapi mau punah gitu, karena nggak pernah ditunjukkan permainan yang melibatkan dua kelompok yang bersaing untuk menarik tali ke arah mereka sendiri dengan menggunakan kekuatan fisik. Jelas, ketiga permainan tradisional ini ada hubungannya erat dengan kemampuan olahraga kita. Entah itu di gobak sodor, lompat tali, tarik tambang, itu ada manfaatnya sendiri-sendiri untuk olahraga kita. Baik, itu contoh kegiatannya. Yang selanjutnya, langkah-langkah aksi. Nah, untuk langkah-langkah aksi itu saya tidak buat rumit. Sementara saya buat seperti ini agar mudah dipahami dulu. Kalaupun nanti ada perubahan, kita rembuk bersama-sama. Yang tahapan pertama yaitu persiapan. Di minggu pertama, kegiatannya kita menjelaskan tema, kemudian pembagian kelompok, dan memilih permainan mana yang cocok untuk kita laksanakan nanti. Nah, gitu ya. Untuk tahapan yang kedua yaitu penelitian dan latihan. Ketika persiapan kita sudah menentukan permainan apa yang akan kita laksanakan, baru kita latihan di situ, diteliti cocok apa enggak. Jadi memahami aturan, praktek, dan membuat dokumentasi. Seperti itu. Yang minggu ketiga, festival permainan tradisional. Nah, ketika minggu 1, minggu 2 sudah terlaksana semuanya, baru kita melaksanakan kegiatan tersebut melalui bisa kelas meeting atau mengadakan festival, misalkan seperti itu. Karena biasanya kegiatan lomba antar kelas itu bisa dilaksanakan setelah ujian, biasanya seperti itu. Rata-rata lah. Ketika semua terlaksana, baru minggu keempat kita melakukan evaluasi dan refleksi. Kita melakukan diskusi, presentasi hasil proyek. Nah, kita cek di situ apa kekurangannya. Kemudian mau ditambahi apa. Kemudian kalau punya ide lagi, buat proyek lagi. Nah, seperti itu. Keinginan saya itu seperti itu. Baik, ini langkah-langkah aksinya. Yang selanjutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, skalanya seperti ini. Targetnya yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Karena di sekolah kita itu tidak terlalu banyak, rombelnya hanya 1. Jadi saya khususkan 4 sampai 6 saja. Tapi kalau misalkan nanti kelas fase A itu mau ikut, boleh, kita kenalin juga. Tapi kalau misalkan terlalu berat untuk mereka, ya nggak usah lah. Cukup mereka tahu dulu, prakteknya nanti kalau mereka naik kelas. Untuk ketertarikan yang kelas rendah dulu, seperti itu. Kemudian pengaturan program, jelas ruang dan waktu kita menggunakan sekolah kita, di halaman sekolah kita, karena sekolah kita juga memiliki ruang yang cukup ketika melakukan permainan tradisional tadi. Jadi kita nggak usah kemana-mana sudah, seperti itu. Mitra dalam komunitas belajar yaitu guru PJOK sebagai fasilitator, kemudian guru kelas itu dapat membantu mengkoordinasi kelompoknya. Itu maksud saya tadi seperti ini Pak Guru. Guru kelas itu kan banyak idenya kalau untuk permainan tradisional. Maksud saya di sini boleh kita menambahkan komunitas paguyuban wali murid, misal boleh ditambahkan itu. Kalau misalkan nanti disetujui, kita tambahi seperti itu. Selanjutnya, ya terbang dulu. Pernyataan kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Ya, seperti yang kita tahu, sumber daya kita, bahan lokalnya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bisa mengambil bahan-bahan yang sederhana untuk melaksanakan permainan tradisional. Area lapangan, tempat kita untuk memprioritaskan kegiatan kita berpusat di situ. Kemudian kreativitas. Nah ini peserta didik dan guru didorong untuk menggunakan kreativitas mereka. Nah kita butuh ide-ide baru Pak Guru.
Mungkin yang ide-ide yang dulu itu sudah dikiranya usang, dimodifikasi lagi, diperunik lagi, atau gimana caranya semuanya tuh pengen ikut. Nah, tujuannya di situ. Karena apa? Kadang kita sudah punya kegiatan yang menurut kita baik, tapi ada menurut siswa beberapa sebagian, aduh, bosen, akhirnya nggak ikut. Nah itu loh, tujuan saya tuh pengen semuanya tuh ikut, bapak ibu guru juga ikut main di situ, ikut andil. Itu tujuannya. Ya. Selanjutnya adalah rencana. Rencana evaluasinya seperti ini. Ya, metodenya bisa wawancara, survei, melalui observasi juga seperti itu. Untuk wawancara dilakukan dengan peserta didik untuk memahami pengalaman mereka dan dampak program terhadap keterampilan. Ini jelas. Ini untuk umpan baliknya siswa. Survei mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, guru, dan orang tua mengenai eksistensi dan manfaat program. Ini baik atau tidak untuk murid kita. Kedepannya disetujui atau stop sampai di sini saja. Nah itu tujuannya seperti itu. Observasi, guru melakukan observasi selama kegiatan untuk menilai keterlibatan. Nah ini saya butuh bantuan bapak ibu untuk membantu sopo-sopo siswa kita yang males di situ. Kalau cuma saya sendiri, takutnya anak-anak itu masih nggak ada takut-takutnya. Karena apa? Guru olahraga itu bukan ditakuti, tapi disayangi, bapak ibu. Iya, sungguh ini. Saya nggak bohong. Ya, selanjutnya alat pengumpulan datanya bisa melalui kuesioner refleksi. Nanti kita bisa buatkan melalui lembaran untuk siswa kita, yaitu digunakan untuk mengukur responnya setelah kegiatan. Enak nggak gitu. Kemudian catatan observasi itu kita nanti bisa melakukan perkembangan keterampilan peserta. Selanjutnya adalah kemungkinan, ya. Setiap kegiatan pasti kita menemukan tantangan, Bapak Ibu. Ini saya kira agak banyak. Oh, agak banyak ini. Yang pertama, satu, jelas kurangnya minat dan partisipasi. Ini jelas itu sudah. Di olahraga manapun, minat dan partisipasi siswa itu pasti ada yang tidak mengikuti. Ya karena kebiasaan. Nggak hanya kebiasaan di sekolah, tapi di rumah. Main wis jarang, tapi kalau main handphone, wah, nggak bisa diganggu. Nah, itu kita bisa kurangi lewat program ini. Kemudian keterbatasan waktu. Nah ini Bapak Ibu sering menjadi hambatan memang. Karena mengintegrasikan permainan di sekolah itu kadang kita mentok ke pemikiran satu permainan ini, butuh ide-ide baru, kita nggak dapat. Nah, kalau ini stagnan atau stop di sini, ruwet kita. Jadi anak-anak takutnya kembali ke permainan mereka yang sudah modern-modern. Kemudian keterbatasan fasilitas, jelas kalau misal nggak ada, ya kurangnya pengetahuan guru. Saya kira kalau guru semuanya tahu permainan tradisional. Minimnya dukungan dari orang tua. Nah, dapat diatasi. Nah, solusinya dengan melibatkan mereka dalam kegiatan sekolah. Nah, itu tujuannya untuk mengajak musyawarah. Bapak Ibu setuju apa enggak kalau murid-murid atau anak-anak panjenengan diadakan seperti ini? Itu fungsinya, solusinya untuk menghadapi tantangan tersebut. Kemudian ketergantungan siswa pada teknologi digital, kita dapat atasi dengan menyusun aktivitas yang mengharuskan siswa berinteraksi secara langsung dari bergerak fisik. Nah ini langsung Bapak Ibu. Tapi terkadang kita kalah dengan kegiatan yang di rumah. Kalau di rumah anak-anak main handphone sama orang tuanya dibiarin, wah itu berat. Tugas kita maka semakin berat. Solusinya ya kita harus tetap berperan aktif untuk memberikan mereka kegiatan fisik yang dijauhkan dengan gadget. Yang terakhir, perbedaan kemampuan fisik antar siswa, jelas. Ini diferensiasi karena kemampuan siswa kita itu berbeda. Nah, bisa diatasi dengan memilih permainan yang disesuaikan. Cowok gak kuat bal-balan, kita taruh ke bagian ini, seperti itu. Mungkin bisa ada gambaran gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, iya, penutup. Alhamdulillah. Di penutup ini bisa disampaikan program permainan tradisional untuk kebugaran diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan
baik dari segi kebugaran fisik maupun penguatan nilai-nilai budaya di kalangan siswa dengan mengintegrasikan permainan tradisional dalam kegiatan sehari-hari. Siswa tidak hanya akan memperoleh manfaat fisik melalui peningkatan daya tahan, kelincahan, dan kekuatan tubuh, tetapi juga dapat memperdalam pemahaman mereka tentang warisan budaya Indonesia. Wah, ini penting ini Bapak Ibu, warisan budaya Indonesia jangan sampai hilang. Program ini juga berperan dalam mempererat hubungan sosial antar siswa, mengembangkan kemampuan kerjasama, meningkatkan keterlibatan orang tua dan komunitas untuk mendukung kegiatan sekolah. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, diharapkan program ini dapat berlanjut dan memberikan dampak yang sangat positif dan bisa menciptakan generasi yang lebih sehat, aktif, sadar akan pentingnya pelestarian budaya tradisional. Itu penutup penjelasan program dari saya. Mungkin ada masukan, saran yang sangat mungkin membantu saya nantinya untuk melengkapi program ini, saya persilahkan. Oke, terima kasih presentasi dari Bapak Eko terkait dengan lomba olahraga tradisional. Berhubung waktu sudah sangat mepet sekali, saya hanya memberikan satu kesempatan untuk bertanya. Oke, karena tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita bahas bisa dilaksanakan bersama-sama. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.